Setelah disampaikan dari Bapak Fauji tadi berbagai macam tantangan, manfaatnya juga untuk ULM. Mungkin dari sisi Adarus sendiri Bu, bagaimana sih benefitnya dari penyelenggaraan ini selain tadi turut membantu pemuda-pemudi berprestasi di wilayah operasional? Mungkin ada goals yang lebih besar lagi nggak sih Bu? Maksudnya kan sebagai perusahaan mining tentu ada masa operasional ya, ada masa operasional. Nah, mungkin kedepannya kesuksesan menciptakan future leaders yang mumpuni ini, apakah itu sepadan gitu dengan effort yang dilakukan oleh Adarus sekarang, dan kira-kira hal apa lagi yang ingin dilakukan gitu melalui program ini? Oke, Bu Anjar, memang ketika kami bekerja di sebuah wilayah sebagai perusahaan tambang akan ada akhirnya. Makanya kami punya cita-cita di dalam tujuan program CSR kami itu adalah menyiapkan masyarakat pasca tambang. Artinya ketika tambang itu selesai, masyarakat sudah ditinggalkan dengan kondisi yang lebih baik. Pendidikan buat kami adalah jawabannya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, salah satu faktor yang juga mempengaruhi kondisi masyarakat itu adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan terjadi pada umumnya kalau pendidikan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Artinya kesempatan untuk mengenyam pendidikan itu tidak cukup besar bagi anak-anak dari keluarga yang miskin. Nah, lingkaran setan kemiskinan itu akan bisa diputuskan dengan adanya pendidikan. Jadi buat kami ketika menyiapkan, walaupun kemampuan kami juga nggak mungkin seluruh anak di kabupaten wilayah ya, tapi ada sebagian yang lulus di ULM dan bisa kita ambil. Kami berharap mereka inilah yang akan membuat perubahan besar di daerahnya nanti. Jadi dari sisi terkecil di keluarganya mungkin dia akan menjadi pemutus lingkaran kemiskinan itu. Dia akan menjadi inspirasi bagi keluarganya. Mungkin begitu nanti ada satu Mahfi di keluarga Mahfi, akan muncul Mahfi yang lain yang akan kemudian mendapatkan inspirasi. Kalau Mahfi bisa, kenapa kita tidak? Sehingga hal-hal yang tadinya menjadi obstacle bagi sebuah keluarga untuk berubah itu bisa diatasi dengan adanya keinginan, dengan adanya inspirasi dan motivasi yang besar karena melihat contoh sukses ini. Nah, kami berharap terobosan-terobosan itu muncul dari adik-adik yang sudah selesai dengan IBFL ini, sehingga harapannya akan ada multiplier effect lah ya. Jadinya nanti akan ada sarjana-sarjana lainnya yang dengan atau tanpa Adarus lahir di wilayah operasional. Dengan itu kami berharap masyarakat di wilayah operasional kami akan jauh lebih maju karena memiliki anak-anak yang berpendidikan tinggi, kesempatan mereka bekerja juga jadi lebih besar, kesempatan mereka berkembang juga lebih besar. Itu yang sebenarnya menjadi harapan utama kami, Bu Anjar. Oke. Baik Ibu, ini menarik sekali. Lebih ke sudah membahas goals besarnya Bu ya. Tapi mungkin bagi yang ingin mendapatkan beasiswa ini Bu, itu susah nggak sih Bu sebenarnya? Kan ekspektasinya sangat besar nih kayaknya nih dari Adarus nih, menciptakan future leaders lah. Harus seperti apa? Dan bagi yang berminat mendapatkan beasiswa ini, persyaratan apa saja sih yang harus mereka penuhi, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu pemirsa kita, terutama adik-adik mahasiswa ya, ada yang tertarik dan ingin mendapatkan beasiswa dari Adarus ini, mungkin karena mereka juga tinggal di wilayah operasional Adarus ya, tapi mungkin tidak tahu caranya. Mungkin bisa disampaikan Ibu sedikit bocorannya gitu. Oke, Bu Anja. Ini mungkin bukan bocoran lagi lah, sosialisasi ya. Jadi adik-adik yang mungkin menyaksikan acara hari ini mau seperti Kak Mahfi nggak? Kalau mau seperti Kak Mahfi, siapkan diri sejak SMA. Karena yang menentukan kalian lulus masuk ULM atau tidak bukan Adarus. Itu kalian sendiri. Pasti nanti Pak Fauji bisa jelaskan. Tentu ada prosedur-prosedur masuk PTN sekelas ULM yang kita semua udah tahu ya. Harus bisa melalui jalur undangan ya Pak. Harus bisa bersaing dengan mungkin nasional ya Pak, orang untuk bisa masuk PTN. Itu harus disiapkan sejak SMA. Itu syarat utama. Karena kalau nggak bisa masuk ULM, nggak bisa dapat IBFL ULM gitu kan. Nah, selain itu, selain bisa masuk ULM, kami memang sampai saat ini semakin memperjelas standar kami bahwa anak yang masuk itu kami upayakan, kami prioritaskan anak yang punya motivasi tinggi, punya attitude yang baik, punya mindset yang bagus dan terbuka untuk berkembang, dan punya komitmen. Nah, ini hal-hal yang mungkin tidak mudah diukur, tapi kita ada psikotes ya Pak sekarang. Ada psikotes yang juga kami siapkan. Jadi adik-adik yang ingin menyongsong masa depan yang lebih baik, dia harus menyiapkan dirinya dari SMA. Siap masuk ULM, siap menghadapi seleksi, artinya dia sudah menyiapkan pribadinya sebagai pribadi yang siap ditempa
untuk nanti bisa menjadi somebody tuh lulus dari ULM. Harus dari nothing jadi somebody tadi Bu ya. Iya, betul gitu. Ini bintangnya belum ditanya ini Bu. Oh iya, ini karena waktunya. Si Mahfi ini bintangnya hari ini sebagai penerimanya ya. Kita lanjutkan lagi dengan Mahfi. Seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, Mahfi ini adalah salah satu penerima IBFL batch pertama ya. Batch pertama. Nah, bisa diceritakan Mahfi, mungkin awal mulanya kenapa Mahfi bisa dapat beasiswa itu? Apakah ada orang dalam atau upaya apa yang Mahfi lakukan gitu? Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi sebenarnya sama keinginan seperti yang Ibu Ida sampaikan, beasiswa IBFL ini ingin membuat seseorang yang awalnya nothing jadi somebody gitu ya. Awalnya saya itu adalah orang yang lulus di Universitas Lamu Mangkurat, namun saya hampir tidak bisa berkuliah di Universitas Lamu Mangkurat. Jadi ini semua terjadi karena faktor kendala ekonomi, Bu. Saya sempat lulus kemarin pun sebenarnya masih bingung, saya bisa lanjut nggak nih gitu untuk kuliahnya di ULM. Saya sempat ngobrol sama mama saya sempat diskusikan sama beliau, saya lanjut nggak ke perguruan tinggi ini karena saya udah dinyatakan lulus sebenarnya. Tapi mama saya sebenarnya beliau itu bilang kepada saya, kayaknya kamu nggak usah kuliah ya dulu tahun ini gitu, tunda aja dulu 1 tahun. Karena beliau itu pikirnya seperti ini, karena faktor ekonomi kami yang kurang stabil juga, beliau berpikir bahwa mungkin kalau beliau sendiri, karena saya broken home juga ya Bu ya, dia mungkin nggak bisa mengcover biaya kuliah saya sama biaya hidup saya selama di Banjarmasin gitu. Nah dari situlah saya ini masih punya nih tekad untuk kuliah, walaupun keputusan dari ibu saya seperti itu, mama saya seperti itu, tapi saya tetap punya tekad besar untuk kuliah. Karena menurut saya dengan adanya pendidikan itu bisa mengubah nasib saya. Selain mengubah nasib saya, otomatis juga mengubah nasib keluarga saya seperti itu. Nah dari situ saya tetap usahain cari info-info beasiswa segala macam. Saya coba beraniin untuk lanjut kuliah di Universitas Lamu Mangkurat sampai 2 hari saya pengenalan lingkungan kampus Bu, PKKMB, dan saya dapat kabar tuh saya lulus beasiswa IBFL ini. Di situ saya sangat senang sekali ya. Senang, bangganya, minta ampun, leganya iya juga. Jadi saya udah nggak mikir-mikir pusing lagi tuh biaya hidup, biaya kuliah. Bahkan saya sebenarnya di samping-samping atau belakang itu saya sempat mikir kemungkinan kalau saya nggak dapat beasiswa saya bakal kuliah sambil kerja gitu dulu. Tapi karena sudah dinyatakan lulus beasiswa IBFL, ini nih yang bikin saya lega. Saya udah nggak mikirin lagi biaya kuliah, biaya hidup dan segala macamnya. Itu sih Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya kasih bocoran dulu bahwa Mahbi ini adalah warga asli Mahepasar ya, Mahepasar, Kabupaten Tabalong. Itu adalah salah satu desa yang cukup Jauh dari kota. Jauh dari kota maksudnya, tapi tidak terbelakang sekali juga ya. Jadi sebenarnya dan itu ada di wilayah operasional dari PT Adaro juga. Tapi Mahbi ini bisa membuktikan bahwa dia juga bisa berprestasi bahkan menjadi salah satu penerima beasiswa dari IBFL Adaro ini.